Kliennya termotivasi latihan ya berarti. Enggak, ya? gua takutnya dimaki-maki aja bro. Kreatif ya kok. Dimaki-maki. Gara-gara takut sama trainernya. Listen. Oke, welcome healthy people. Balik lagi sama gua Paul. Dan gue Mario. Oke bro, kali ini kita bakal bahas masalah yang sama ya tentang dunia fitness juga ya bro ya. Masih dunia fitness. Oke, Karena kita punya bintang tamu dari dunia fitness nih. Betul. Iya. Nah, ini narasumbernya kita datangin, punya pengalaman yang cukup lama lah ya di dunia fitness itu sendiri. Nah, biar tahu gimana ceritanya dia, inilah dia orangnya. Silahkan diperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Oren Novitasari. Orin Navitasari ya? Ya. Panggilannya Orin ya? Ya, benar. Orien. Orien sebagai profesinya apa nih Orin? Coba boleh diceritakan sedikit? Guru olahraga, bisa dikatakan personal trainer saat ini. Personal trainer. Personal trainer tuh itu temennya orang nge-gym. Temannya di tempat orang. gym. Betul. Iya. Nah, orang biasanya butuh tuh bro, kayak gitu ya. Butuh banget. Dari beginner sampai expert butuh teman. Butuh teman. Dari teman yang menjaga sporting ya. Ya. Sporting sampai memotivasi bro. Betul. Iya, gunanya banyak personal trainer. Itu yang dibutuhin kalau pas yang nge-gym ya. Nah, Orin ini kan personal trainer ya. Tapi karena Orin bergerak di diri sendiri, berarti jatuhnya freelancer dong. Benar sekali. Nah, apa sih freelancer itu, Orin? Kalau menurut saya sendiri, freelancer itu lebih ke arah kita berjalan dengan sendiri tanpa dari perusahaan lain. Maybe kita bisa home to home, datang ke rumah member. Private ya, private training ya. Itu yang saya bisa katakan freelance untuk diri saya. Iya. Kalau biasanya orang datang ke gym di mall atau di mana, terus di situ ada personal trainernya. Kalau itu bukan freelance ya. Freelance itu berarti trainer yang di luar itu. Iya benar. Nah, Orin kenapa pilihnya jadi freelancer? Kenapa nggak jadi personal trainer? Bukannya Maksudnya personal trainer yang tadi Orin bilang ya, yang di perusahaan gitu. Mungkin kita tanya dulu, udah berapa lama Oh iya benar. Orian jadi personal trainer? Awalnya pasti bukan freelancer dong. Oh enggak. Awal bukan ya? Sebelumnya saya kerja di Mega Gym, salah satu Mega Gym yang ada di Jakarta. Oke. Itu maybe sekitar 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Setelah itu baru jadi freelance? Benar sekali. Oke. Freelance sudah berapa lama nih? Masuk 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke. Berarti hampir 5 tahun pengalaman. Berarti udah lumayan banyak kan pengalaman. Iya. Pasti kliennya udah banyak nih. Iya kan? Iya. Kalau boleh tahu, Oren spesialisnya di latihan apa nih? Khususnya olahraga apa yang kira-kira dari dulu sampai sekarang kliennya Oren itu paling seneng latihan apa sama Oren gitu? Goalsnya lah intinya ya. Iya betul. Goalsnya dia. Kalau saya sih lebih banyak menemukan member itu strength training atau enggak dia pengen nurunin berat badan. Bisa juga TRX. Ada juga Muay Thai. Paling kebanyakan dari segi itu sih. Muay Thai ya, Muay Thai juga ya. Jadi Orin bisa Muay Thai? Saat ini bisa. Lo hati-hati di sebelah. Saya nggak macem-macem. Oke Orin, kan Orin sebagai freelancer nih, dampaknya apa sih selama terkena pandemi ini? Dampaknya ya. Ngerasa nggak sih bedanya sebelum pandemi sama pas di pandemi ini, ngerasain nggak sih beda dampaknya seperti apa? Kalau beda pasti kita semua ngerasain perbedaannya, pasti ada bedanya. Sebelum pandemi sampai ada pandemi corona, kalau di dunia freelance terutama untuk saya sendiri, kita lebih ke arah ngajarnya itu membernya lebih rada-rada takut karena lagi pandemi corona untuk bertemu itu agak sulit karena mereka menjaga jarak untuk orang lain pergi ke rumah atau bersentuhan pada anak atau siapa gitu yang kita ajarin. Tapi sampai saat ini sih masih tetap ngajar. Mungkin yang membedakan adalah saya ngajarnya online. Ngajar online. Kliennya mau tuh ya? Untuk saat ini masih online ya. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak tuh? Soalnya kan
kadang kalau nggak online aja kliennya datangnya telat, suka telat gitu kan atau gimana. Ini kalau online gimana? Ini kita berbicara pengalaman yang Orin freelance ya. Iya. Kalau saat ini sih di member Orin tipikal orang begitu tidak ada sih kok. Untungnya, iya ya. Mantep loh. Untungnya itu sih. Mantep, berarti Orin ini memotivasinya bagus. Bagus, benar. Ya. Kliennya ini, kliennya termotivasi latihan ya berarti. Enggak, ya? gua takutnya dimaki-maki aja, Bro. Kreatif ya kok. Oh, gara-gara takut sama trainernya. Iya. Iya. Nah, Orin, baik lagi nih. Kan tadi Orin bilang kalau misalnya ngajar home to home ya, terus ngajar datengin ke satu orang ke orang lain. Nah, itu ada nggak sih standarisasi protokol untuk untuk Selama COVID ini selama ya? COVID ini ada nggak sih pencegahannya, standarisasinya? Oh, kalau itu pastinya ada ya, karena kita ngajarnya pakai masker. Terus saya bawa semprotan sanitizer yang khusus matras atau yang alat-alat kalau habis dipakai gitu. Ya hal-hal seperti itu yang sekarang dianjurkan pemerintah. Orin tuh equipmentnya bawa sendiri atau memang membernya yang siapin untuk Orin? Saya bawa sendiri. Saya Bawa beli sendiri. barangnya. Oh, equipment dari trainer ya? Berarti member udah nggak perlu punya equipment ya? Enggak, cuman bawa diri aja. Berarti bisa tuh, Bro, kalau kita pindahan. Wah, berarti jadi trainer sekarang nih buat healthy people yang pengen jadi trainer ini ya, harus bermodal ya. Harus bermodal. Selain modal pengetahuan ya kan, modal peralatan juga. Kirain Betul. kliennya yang punya. Enggak. Itu dia, makanya kan biasa kan kita pikir, oh ya sudah, yang namanya trainer datang ke rumah itu berarti kan dia datang, kita udah siapin. Kita sebagai member ya, kita siapin baik itu dari matras, baik itu dari dumbbell dan lain sebagainya. Oh, ternyata tidak ya? Oh, tidak. Itu kalau ini saya siapin sendiri sih. Oke. Selalu di-upgrade juga alatnya. Biasa kita kalau misalkan dia ada progres, kita beli lagi yang lebih Iya. Oh, berarti di rumah stok equipment banyak dong ya? lumayan lah. Sudah 1,5 tahun. Iya. Itu kalau latihan gitu rata-rata berapa lama tuh, Rin? 1 jam. 1 jam? Satu 1 jam. Suka ada yang minta lebih nggak? Kalau on time-nya datang sih kok kembali lagi kalau member saya sih ya sesuai yang dia beli sesi kan. Kalau Iya, misalkan iya. sejam ya sejam. Oh, oke. Oh, jadi beli sesi. Sistemnya beli Sistemnya. sesi ya? Sistemnya maksudnya beli sesi itu 1 kali pertemuan atau ada beberapa sesi yang harus mereka Kalau yang saya buat itu jadi dia sistemnya komitmen. Komitmen. Jadi bukan di saat dibutuhkan, gue panggil lu, tidak begitu. Oke, Jadi maksudnya ketika dia bertemu saya, kontak saya akan kasih rulesnya bahwa sesi itu ada 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Dari pengalaman saya sebelumnya kerja. Oh, Kenapa? Tujuannya biar si membernya sendiri mudah menemukan goalsnya. Nah, kalau dia cuman mau yang kayak maybe 1 kali, 2 kali kan hanya jatuhnya main-main. Iya, Kita betul. jelaskan Iya, ke si iseng-iseng membernya. doang ya. Jadi dari situ kita buat juga ini filenya bahwa begini-begini kita jelaskan. Kalau ngambil segini ya mungkin bisa membantu untuk nurunin berat badan segini seperti itu gitu loh. Oke, Lebih itu komitmen. biasanya rata-rata kalau tadi pakai terdikit itu 10 ya? Iya. 10 sesi ya? 10 sesi itu buat berapa lama tuh? 1 bulan. Dia ada masa expired juga ya kita simpan. Oh, expire. Jadi kalau seminggu sekali 10 minggu ya habis Iya. ya? Oh, tapi biasanya kalau Orin anjurkan seminggu tuh berapa kali sih latihan? 2-3 kali. Tergantung kebutuhan si member sih. Oh, 2-3 kali ya? Oke. Kalau dia mau setiap hari, ini kebetulan saya ketemu member baru ya. Dia mau latihan setiap hari, ya udah sesuai kebutuhan si member kan. Balik lagi kan kita sebagai personal trainer kan hanya bisa memberi Iya, motivasi. iya. Seperti itu. Terus setiap hari goalnya apa tuh dia? Pengen nurunin berat badan karena di Januari dia harus merit soalnya. Oh iya. Jadi kan harus ngejar target. Tuh. Nah, tuh bro, penting kayak gua dulu waktu itu, bro, ngejar Pengalaman mati. ya. Habis udah merit kagak nge-gym lagi, bro. Langsung dah ya. Langsung begini jadinya. Oh, Oke, ada Orin. tersendiri. Baik lagi nih, masalah expired. Tadi kan Orin bilang ada expirednya. Sekarang gimana kalau misalkan si member itu sibuk atau katakan si member itu keluar kota, baru bisa latihan lagi mungkin di bulan depan. Jadi gini, biasanya ke si membernya kita akan kasih option dulu. Contohnya misalkan kayak gini kan, kalau Cece ngambil sesi 20 sesi, maksimal harus habisnya maybe 3 bulan lah coba ya. Terus dia akan bilang di awal, saya akan tanya balik,
Cek dalam 3 bulan ini apakah akan ada event keluar kota atau maybe ada meeting mendadak atau apa. Dia akan bilang mungkin dalam 1 bulan ini saya bisa menargetkan segini, misalkan. Tapi bulan kedua dan bulan ketiga saya tidak bisa jamin bahwa ini bisa ya, gitu misalkan. Apakah option yang bisa kamu kasih dia? Biasanya member seperti itu ke saya. Saya pasti kasih ke beliau adalah untuk di bulan keempat saya kasih option untuk diselesaikan sesi yang tertunda. Nah, karena kan biasanya member untuk saat ini kan emosionalnya tinggi ketika ketemu kita ya. Betul. Dari situ kita bisa bagaimana buat si membernya itu yakin bahwa sesinya ini bisa dijalani seminggu 3 kali gitu loh. Nah, kita harus tarik motivasi dia gitu. Jadi kayak misalkan, tapi saya nggak bisa gini, nggak bisa Cece. Kalau misalkan Cece mau nurunin berat badan harus begini loh. Cece harus lihat dulu dalam 1 bulan ini harus maksimal latihannya. Otomatis kebanyakan member itu adalah ketika dia menemukan goalsnya dalam 1 bulan, semakannya nggak akan luntur gitu loh. Iya, itu yang susah tuh ya. Nanti setelah sesi habis, misalkan sesi 20 itu habis, barulah biasanya masuk yang member biasanya agak males, biasa kan baru ketemu seperti itu. Nah, udah habis gitu ya. Baru nanti kita akan bilang, oke, kita kasih option dalam sebulan. Kalau tidak bisa, ya udah sesinya expire. Oke. Berarti masih ada ininya ya. Masih ada ininya lah. Masih ada tolerannya ya. Masa tolerannya. Oke. Tapi sebenarnya Rin, kan olahraga itu kan investasi jangka panjang ya. Benar ya. Nah, kalau dia misalnya cuma 20 sesi, goal sudah tercapai lah, dia sudah puas gitu. Nah, berikutnya apa gitu? Biasanya PT itu punya rules masing-masing ya. Cara bagaimana member itu tetap olahraga walaupun nggak seperti yang di awal biasanya kalau udah ngomongin goals ya. Kalau saya sih kebanyakan bilang kepada member saya itu olahraga itu jangan dijadikan cuma sebuah goals aja gitu. Karena kenapa? Goals itu hanya bonus. Benar kan? Benar ya? Ketika betul, kita bisa nurunin berat badan, ya udah kita merasa puas gitu. Tapi sebenarnya dari kita olahraga itu kan jangka panjangnya adalah untuk kesehatan kita pada dasarnya. Jadi saya bilang ke member ya paling hal seperti itu ya member akan paham sendiri gitu loh. Oke. Berarti hasilnya itu bonus ya Rin ya? Menurut saya itu bonus. Jadi olahraga itu harus jadi lifestyle. Benar. Wah, karena kalau kita bilang kalau kita lebih ke arahnya dia cuma dapat goals, jatuhnya kayak gimana ya? Personal trainer jatuhnya kayak dibutuhkan ya udah kalau gue udah ya bye gitu. Saya tidak mau menciptakan itu gitu. Betul. Begitu udah tercapai udah ya. Jangan gitu ya. Sekalipun tidak dengan saya, maybe ya lu harus tetap jalanin olahraga itu walaupun tidak tanpa personal trainer. Maintenance. Bagus gitu. ini. Bagus. Personal trainer nih. Betul. Ya ini bagi healthy people yang mau jadi personal trainer atau mau memilih personal trainer nih pilihlah yang seperti Orin. Waduh, terima kasih. harus berarti harus dicari-cari dulu ya. Maksudnya segala. Saya dengar aja jadi pengen nge-gym. Wah, bagus dong. Memotivasi berarti bro. Gimana kalau kita mulai nge-gym di tempat tuh besok? Di mana bro? Di Rajang. Di Rajang doang adanya. Gak punya equipment soalnya. Oke, nah baik lagi Orin. Kalau cari klien tuh susah nggak sih sebenarnya? Kalau berbicara setelah saya berhenti di Mega Gym, lumayan susah. Tapi waktu saya berhenti di salah satu Mega Gym itu, member saya pun ikut gitu loh. Jadi dari misalkan ada beberapa in-case member yang masih di Mega Gym itu, tapi latihan juga di luar dengan saya. Nah dari mulut ke mulut biasanya. Selain itu, kita sebagai freelance itu kan nggak ada yang bisa dijual ya nggak sih? Kalau bukan dari si membernya, dari mulut member ke mulut member. And then kita harus lebih aktif di media sosial. Benar. Jadi kayak contoh misalkan Instagram ya harus kita tunjukkan bahwa kita di luar pun bisa gitu. Personal branding lah ya. Harus olahraga, post. Terus sama equipment tadi ya. Kalau di Mega Gym equipment sudah lengkap. Tinggal pakai. Kita harus sering setiap hari posting tentang olahraga, tentang kesehatan kita. Jadi itu biar bisa dapat klien. Oke. Mantap tuh. Tapi nggak heran sih kan, kliennya ikut semua. Bro. Iya. Personal trainernya berarti merasakan hasil berarti.
Membernya merasakan hasil. Iya. Iya. Tadi gue ngomong apa? Personal trainer. trainer gitu. Maaf, salah. Nah, Orin, sebenarnya ngajar virtual sama ngajar real ya, itu enakan mana? Ngajar real yang jelas pasti. Kenapa? Alasannya kalau ngajar virtual itu lebih capek. Capeknya gimana? Capek. Kalau private sih enggak ya. Hah. Kalau ngajar kelasnya yang rame-rame. Oh, jadi juga ngajar kelas. Iya, Oh. saya ngajar kelas. Kelasnya kelas apa nih? Ya misalkan kayak functional group training. Fungsional. Kayak gitu-gitu. Berarti maksudnya kayak pakai satu aplikasi, terus kliennya sendiri-sendiri Ya gitu kita kan? untuk saat ini kan semenjak pandemi kan lagi terkenal namanya Zoom ya. Oh. Media Iya, sosial iya, Zoom. iya. Jadi kita pakainya kalau online class pakainya Zoom. Pakainya Zoom. Jadi terus kliennya masing-masing kan? Maksudnya nggak di Nggak di satu ruangan tempat nggak, ya rame-rame? masing-masing. Entar mereka di barat, di timur ya Iya, udah iya. gitu. Nah, pertama itu yang gue pikirin bro, apa membernya semua ngumpul di tempat, ya kan? Mereka pakai Zoom, ya kan? Gue pikir gitu, Iya, nangkepnya kalau gitu. Ya. Berarti orang nggak bisa tahu dong ya, ini yang ini tangan kanan, yang ini tangan kiri, salah salah. Beda-beda. Harus jelas kok. Harus jeli ya? Dan juga kan kalau ngajar online itu ngajar yang grup ya. Iya. Kita ceritanya yang grup nih. Kenapa? Karena kita kan bergerak sambil ngomong, kan Iya. otomatis capek banget. Betul. Kayak orang nonton YouTube jatuhnya. Betul. Tapi kalau karena saya dibayar untuk biar mereka lebih ke tahu gitu loh bahwa gerakan ini benar-benar, jadi kayak Iya. saya habis bergerak 15 detik ya saya nyamperin ke handphone atau iPad. Iya. Oh kamu salah, harus diperbaiki, kamu Aku salah. lihat satu-satu ya. Berusaha. Itu juga kliennya tergantung naruhnya ya. Tapi Naruhnya misalnya kelihatan jidatnya doang gitu. oh enggak. kelihatan apa? Jadi mereka pun mau join di kelas saya. Peraturannya sudah ada kok. Oh, Kita akan buat di peraturannya itu karena kan setiap orang yang mau join kelas grup, saya punya grup di WhatsApp. iya. Untuk sampai saat ini sih sudah 35 orang. Wow, banyak juga ya. Wow. Jadi di grup WhatsApp itu saya akan infoin bagi member yang tidak menyalakan video diharapkan untuk tidak usah ikut kelas. Oke. Saya tegas dalam hal itu karena kenapa? Tujuannya adalah untuk agar si member menghindari cedera. Iya. Memperbaiki gerakannya walaupun memang tidak sampai 100%. Iya. Ya kan? Benar kan? Benar, Karena kan betul. virtual online kan. Iya, itu bedanya. Tapi ya. kita berusaha untuk bagaimana si membernya tetap bergerak walaupun harus pakai regressnya dia. Iya, Kita iya. akan ngasih gerakan yang sesuai kemampuan mereka gitu loh. Oh, ini berarti latihannya ini dong ya, body weight dong. Iya, rata-rata seperti kalau Body grup. weight ya. Iya. Soalnya kan membernya nggak semuanya punya equipment ya. Iya. Oh, menarik. Menarik sih, makanya makin menarik gitu loh. Jadi Iya. kita bisa tahu ya cara ngajar virtual. Paling banyak berapa lama nih? Berapa orang, sorry. Waktu itu maybe sampai 28 lah. 28 Karena banyak. setiap hari, satu minggu setiap hari ada kelasnya tuh. Satu minggu, satu hari. Berarti sekali seminggu itu pasti ada. Seminggu itu di jadwal saya pasti ada setiap hari satu kalau untuk kelas grup ya. Iya. Itu Bedanya. kelas grup, semua isi grup itu ada sesi sama Orin apa ada yang nggak ada? Private-nya. Iya. Ada. dapatnya. Oh, ada semua. Nah, jadi rata-rata member saya itu habis misalkan contoh gini, dia latihan sama saya seminggu 2 kali. Nanti di jadwal di grup dia kayak ngambil dari Senin atau enggak dia cuma ngambil Sabtu. Oh, Jadi gitu. Iya. Jadi ada yang private, ada yang di grup. Kembali lagi kalau saya pun buatnya kelas grup itu tetap komitmen selama 1 bulan. Iya. Maybe lu nggak ikut di dalam itu ya lu harus tetap sesuai dengan yang dia isi. Komitmennya lah ya. Karena kita pakainya Google gitu kalau isi datanya. Oh, Google Form. Iya. Google Form. Iya. Berarti kayak Bro Paul nih bukan membernya Orin terus pengen ikut latihan grupnya gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh enggak, maksudnya membernya Ko Paul. Enggak, kok Paulnya. Misalnya ada orang pengen latihan sama Orin nih, tapi kan belum private. Oh enggak, Pengen itu ikut justru grupnya dulu. grup itu tujuannya adalah siapapun boleh ikut. Siapapun boleh ikut. ikut. Oke, berarti nggak Nggak harus belum private jadi- dengan ya, saya, Belum gitu. jadi Member lah ya, belum jadi. Orin boleh ya? Iya boleh. Boleh ya. Oke. Justru itu boleh dicek di Get Fit Salpatra deh.
Dicek di mana? IG. IG ya. Ya. IG-nya ya nanti Sumatera. nanti IG-nya kita share ya. IG-nya kita share. Betul. Kita share. Bukan. Wah, itu Betul, bagi buat healthy people yang mau Ikut-ikut ya mau latihan, terus juga ya kan. olahraga. Tahu Orin ini personal trainer yang seperti apa ya kan. Nah, kalau cocok kan nanti kan selanjutnya terserah Anda. Terserah Anda. Kita di sini coba buka jalan ya bro ya. Ya. Kita Buka gerbang lah jatuhnya ya. kita Aduh gerbang apa nih? memperkenalkan ya karena Iya. kan mungkin healthy people banyak yang baru tahu ada trainer yang ini ya yang freelance gitu kan, kirain selama ini taunya kalau mau pakai trainer ya mesti Mesti ke ke Mega Gym. atau gym-gym ya, di gym-gym. dekat rumah gitu kan. Sekarang banyak yang buka gym soalnya. Kita beli alat dulu gitu. Iya, Ya, kalau ini beli alat alatnya dulu. disediakan. Ya, terus lihat YouTube ya kan, latihannya lihat YouTube doang gitu kan. Diajak ngomong YouTube-nya nggak tahu ngomong apa. Gitu. Ya, soalnya lagi pandemi sih. Iya lagi pandemi kan, kalau nggak pandemi mereka juga pasti kan pasti lari kan ke tempat gym juga gitu kan. Kira-kira berarti Rin, kalau ini kan pandemi sebentar lagi hopefully berakhir. Hopefully. Berakhir ya. Hopefully. Nah, setelah berakhir ini rencananya buat Orin mau bagaimana? Kembali lagi seperti biasa sih kok. Kembali seperti biasa. Iya. Berarti Ikut lanjut terus, tapi nggak online. Untuk saat ini sih belum tahu ya Belum tahu sampai kapan yang grup kelas online itu. Ya. Tapi kalaupun pandemi sudah selesai, saya kan memang ngajar di salah satu kampus Oke. di BINUS juga Oke, gitu loh. oke. Terus bagian emak-emak kompleks sama aja sebenarnya. Yang mereka di grup itu ya pada dasarnya orang-orang itu juga gitu. Ah, Agar mereka iya. tetap berolahraga kan. Iya. Selesai pandemi pun saya pikir ya udah balik ke awal aja gitu. Oh, balik seperti semula ya. Back to the basic ya. Iya. Back to the basic. Seru. Kira-kira ada ini nggak? Orin ada pernah mengalami pengalaman yang menarik nih Ya. selama Virtual. virtual. Nggak ngajar virtual. Virtual ini kan lucu-lucu nih. Kalau kita kerja dalam ada kontrak sama satu company itu kayak sulit nggak sih kalau kita suruh memaksa mereka, lu harus nyalain kamera, nggak boleh nggak bisa kan? Iya, Ya. betul. Misalkan contoh gini, HRD ngubungin saya, Iya. Rin, kamu bisa gini, misalkan gitu Iya. kan. Terus oke, bisa, tapi di saat waktu lagi live nih, lagi ngajar, semua gambarnya Hilang. nggak ada, hilang semua. Terus Oh, ayo berarti ini dong. sebelum freelance nih berarti nih. Sebelum Ya. sampai sekarang pun begitu kok. Ini kalau dalam satu perusahaan ya. Iya, Biasanya kan ada kan kantor pengen anak buahnya tetap olahraga kan Iya, dia iya. mereka kasih dong ya kan jatah untuk olahraga seminggu sekali misalkan gitu. Oke. Nah kalau kayak begitu kan kita nggak bisa nyuruh mereka nyala maksain untuk kamera kan. Betul. Iya. Ya udah mereka kayak orang nonton YouTube saya capek. Pokoknya apa nih selama Nggak 1 tahu jam. dilihat apa enggak ya? Pokoknya saya cerita juga sama klien saya, capek ya ternyata jadi capek juga loh. Asli capek. Saya lebih baik ngajar langsung loh beneran. Mungkin dia nggak tahu cara nyalain kameranya mungkin. Enggak, karena kan sebenarnya kan kalau satu perusahaan itu kan pasti banyak ya orangnya bukan Ya. 20. Ini berarti kliennya Orin perusahaan berarti corporate. Ya, ada dua perusahaan sih yang kerjasama sama GetFit Soekarno itu. Iya. Jadi dia hire terus buat karyawan-karyawan. Karyawan-karyawan. Sekarang kan nggak mungkin saya nggak kenal karyawan-karyawan Iya, yang sama iya, aku. iya. Saya cuman paling di awal saya bilang, oke kalau bisa kameranya dinyalakan ya karena tujuannya bla 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 bla. Oh, Sampai salah tuh. selesai kamera tetap mati. Pertanyaannya aja salah. Kalau bisa kameranya dinyalakan ya. Iya, kalau Enggak, bisa. karena bisa. Enggak, karena hostnya pun sudah bilang, oke kamera dinyalakan, kagak ada yang mau kok. Ayo, ya udahlah ya. Iya. Akhirnya option kalau bisa. Gitu. Kalau bisa tolong please gitu ya. Itu pengalaman lucu sih Iya, iya, selama virtual. Nah, kalau pengalaman menariknya pasti ngajar real, kan pasti beda dong antara virtual sama real itu kan beda. Ya, selama hampir 5 tahun ya pengalaman Orin. Pengalamannya kita lebih jadi bisa belajar sih menurut saya ya pengalamannya karena kenapa ketika kita ketemu member langsung itu kan kita melihat detail mereka bergerak, oh ternyata kalau kita lihat secara langsung seperti ini kok kayaknya nggak nyaman ya, jadi itu pengalaman saya sih. Iya. Buat si kliennya berarti Iya. ya. Oke. Jadi explore. Jadi ya Iya. pengalamannya cukup menarik juga ya antara yang virtual sama realnya ya.
Iya. Capek. Capek. Jadi pengalamannya ada yang positif dan negatif lah ya semuanya. Iya, pasti. Kalau positifnya kalau kita ketemu langsung kan kita harus pergi jalan kan, harus bawa alat juga. Ada ongkos transport lah ya, kasarnya. Iya. Kalau online kan ya kita lebih fleksibel waktunya. Bisa dari rumah ya. Cuman ya lebih capek itu pengalamannya. Ya. Nah, Orin kalau pas saya ngajaril misalkan, kan Orin harus move nih dari satu tempat ke tempat lain. Katakan si A latihan jam 3 ya. Terus si B katakan latihannya katakan jam 4:30. Kalau misalnya di jalan telat gimana? Jadi sih kalau saya buatnya gini kok. Dari member yang dari jam 6 misalkan di dalam satu tempat nih, misalkan Jakarta Barat, contoh misalkan di Green Garden ya, di dekat Dan Mogot. Iya. Green Garden, Green Mansion, kesana Cengkareng sedikit, biasanya itu saya butuh waktu setengah jam. Ya. Kalau tidak memungkinkan, kalau tidak memungkinkan saya naik mobil, biasanya saya naik motor bawa alatnya. Waduh. Jadi intinya butuh waktu 30 menit, tapi selama pandemi corona saya pakainya mobil karena jalan nggak macet. Tapi sejauh ini 1 tahun ke belakang kemarin, saya pakainya naik motor karena kalau nggak pakai motor nggak akan bisa Nggak nyampe. kekejar ya. Nggak ngejar waktu ya. Wah, Harus pakai pakai motor tuh susah tuh. Itu kalau udah penuh, peralatan. alatnya, bolanya, Iya. pipernya udah. Berarti aneh. Barbel nggak ada barbel. Bawa barbel juga. Bawanya gimana naik motornya? Kan saya kan motornya motor Mio gitu. Oh. Barbel kan panjang kan? Iya, kan barbel panjang. Kan ini ditaruh di sini loh kok. Kalau pakainya yang gede, kalau 2 kilo kan masih bisa muat. Barnya? Bar yang panjang? Oh enggak, kalau bar itu kita nggak pakai dulu. Nggak pakai. Dumbbell kali bro, dumbbell maksudnya dumbbell. Kalau dumbbell, flat atau Iya, bola atau Itu piper bisa. kan bisa didiriin. Fitballnya kan besar juga. Kempes. Masuk di itu. Masuk ya? Saya itu setahun sudah saya lalui kok. Hebat. Oke, jadi let's say misalkan telat, berarti ke belakangnya akan telat juga dong membernya. Maksudnya jam ngajarnya. Iya sih, tapi lebih paling itu kalau saya lihat sih sejauh ini saya pengalaman sih, kalau naik motor sih nggak pernah telat sih, kecuali benar-benar ban kempes ya kok, baru. Iya. Berarti klien-kliennya Orin masih di sekitaran Jakarta Barat lah ya? Ya paling jauh itu di Pluit. Pluit, Jakarta Utara ya? Iya. Masih kekejar berarti? Masih kekejar, kalau setengah jam sih masih sih. Iya. Dan itu kan biasanya kalau kita atur jadwalnya kan, kalau jual mereka pun butuh PT kan kita harus tanya dulu jam berapa bisa C. Kalau misalkan dia jam segini bisa, saya nggak bisa, saya nggak akan ngambil juga klien itu kok. Iya. Karena jatuhnya kita memaksakan diri gitu loh. Saya juga nggak mau. Jadi kayak misalkan, oke Rin, saya bisanya jam 6, jam 7, kamu ada klien nggak di jam itu? Oh, saya ada chat di 3 bulan ke depan ada. Kalau Cici mau, boleh nggak di jam segini? Atau Koko di jam segini? Kalau dia bisa ya. Oh, berarti Nggak mau ambil resiko juga. Berarti hari dan jamnya itu fix ya? Sudah fix. Fix selama sesinya Sesi itu habis berjalan. sama Iya, terus benar. ya? Nggak bisa ganti, oh buat minggu ini harinya ganti. Ya paling kan biasalah Kopol pasti juga pengalaman ya, pasti kita nanya dulu, biasanya member kan in-case chat kan. Iya. Rin, kalau gue ganti hari gini nggak sih? Iya. Ya, paling kita Jauh-jauh hari. kecuali di hari itu member yang di hari itu cancel, ya kita bisa masukin. Bisa. Karena kan saya juga belajar dari pengalaman di Mega Gym sebelumnya kok. Iya. Kalau kita mengiyakan satu member, pasti akan kacau yang lainnya. Betul. Oke. Jadi menarik. Betul. Time managementnya harus bagus. Iya, apalagi freelance itu harus. Iya. Berarti time manajemennya harus bagus banget ya. Iya. Time manajemennya harus bagus, terus Iya. brandingnya juga harus bagus ya buat menarik. Ya, semoga profesi ini semakin dihargai. Betul. Mantap. Betul. Jangan lupa cek Instagramnya ya. Waduh. Nanti kita Ya kasih. sisa Patra ya. Nanti kita kasih linknya. Bisa coba latihannya di situ soalnya. Nah, Orin, kalau pas lagi ngajar gini, enakan ngajar cewek atau ngajar cowok? Kalau itu bisa membantu semuanya nggak masalah sih. Enggak, maksudnya Orin sendiri. Ya, Ada klien cowok nggak? Ada. Muay Thai malah. Muay Thai? Waduh. Orin bonyok? Pulangnya capek sih. Pulangnya udah Jangan ya, kebalik tapi ya udahlah kliennya. profesi ya. Cowok loh Muay Thai loh.
salah satu perusahaan di kampus BINUS, direkturnya. Oh, direkturnya. Iya. Oh, kliennya Orin. Klien saya, private ya. Muay Thai ya? Muay Thai. Ya. Bonyok. Capek. Bonyok Rin. Pegel sih. Pegel. Ya namanya kita maksudnya cewek, terus itu kan yang dilajarin cowok kan powernya lebih dapat. Oh, mukulnya beneran gitu mukulnya? Bener-bener. Emang main-main kok angin. Emang bener. Makanya saya Get Sapatra, lihat deh, saya gak bohong loh. Iya. Wah, mantep tuh, mantep. Nah, Oren belajar Muay Thai gitu gimana? Apakah ada sertifikasi atau ada pelatihan atau apa nih? Oh, kalau saya dapat sertifikat Muay Thai itu waktu saya kerja di sebelumnya. Megaji. Itu ambil sertifikat Muay Thai-nya di situ. Ada sertifikat Muay Thai-nya ya? Ada. Berarti kalau ngajar gitu harus ada sertifikasinya ya? Harusnya sih ya, karena pengalaman dari sebelumnya itu banyak yang mengatakan dari senior-senior saya bahwa kalau kita nggak punya sertifikat agak riskan nggak sih untuk cederanya member ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya. Betul. Bahaya buat si member ya, bahaya buat si klien. Kalau saya sarankan sih lebih baik ada sertifikatnya sih. Iya. Oh, berarti Pernah nggak mengalami kliennya Orin cedera? Pasti. Pas latihan cedera? Iya. Oh. Kebanyakan kan di ankle atau mereka pusing, asam lambung naik. Itu minimal Orin tahu ya pertolongan pertamanya gitu. Iya paham lah. Paling kita kompres untuk sementara gitu. Iya. Itu penting tuh buat seorang personal trainer berarti. ya harus tahu juga, Iya. harus tahu cara penanganannya seperti apa. Jadi biar membernya juga nggak ikut panik ya. Iya. Kan kalau kita nggak tahu, terus membernya panik, ya udah Iya. di end deh. Iya. Jadi nggak jadi lanjut personal trainer jatuhnya. Serem ya. Iya. Terus terakhir nih Bro Paul. Ya. Kira-kira ada saran apa dari seorang personal trainer nih dari Orin sendiri? Saran latihan ya Bro Paul? Ya, saran latihan. Saran latihan di masa pandemi ini nih kan di rumah kan kebanyakan kan healthy people nih pada olahraga sendiri lah ya mostly ya, kecuali yang punya personal trainer kayak Orin kan dia udah terjadwal ada latihan. Tapi kalau yang belum punya selain tentunya disarankan cari personal trainer ya. Kalau saran, kalau kita cuman ngomong doang ya, maksudnya kalau saya sarankan begini kan tuh para masyarakat asik kan mereka pada nggak tahu tuh gerakannya seperti apa. Iya. Kalau saya sih mencoba untuk si membernya cek latihan yang saya buat di salah satu media saya itu. Oke. Nah dari situ sesuai kebutuhan member atau regress atau progressnya mereka bisa tahu. Oke. Bisa dicek nanti di Instagram itu. Instagram. Get Sapatra. Ada beberapa media tadi katanya Orin media tuh selain Instagram ada apa lagi? Saya sih ada YouTube, cuman YouTube-nya lagi nggak jalanin karena terlalu banyak kegiatan. Berarti sombong. Jadi Berarti sombong. jadi saya saranin sih lebih lihat Instagram Get Fit Sapatra, di situ. Apa Instagramnya? Get Fit Sapatra. Get Fit. Get Fit Sapatra. Nah di sana nanti ada beberapa banyak latihan sih malah yang equipmentnya misalkan mereka nggak punya dumbbell bisa diganti apa gitu. Dari situ bisa dicek nanti. Nah itu tuh bro yang lu bilang bro, pakai kaleng, pakai semen bro. Iya. Yang paling Bisa botol tradisional, minum, kaleng misalkan. susu, ya kan? Iya. Susu anak diisi semen, pakai pipa. Jadi. Get Fit Sapatra ya. Iya. Ntar kalau kita follow, di follow balik nggak? Kan biasa kalau orang gitu kan. Jurnal coach ya. Wih, mantap nih. Ini Orin sendiri apa ada timnya Rin? Oh enggak, itu saya sendiri kok. Sendiri ya? Belum menemukan tim. Berarti Luar kerja biasa. sendiri ya. Masih sendiri. Luar biasa ini. Oke, nanti dilihat aja Instagramnya tuh. Ada couple training bro. Iya. Bro Mario lagi ngecekin Instagramnya Get Fit Sapatra. Jadi kalau misalkan Setiap kalian minggu pasti ada. setiap minggu pasti upload. Upload. Oke. 3 hari sekali malah. Anjir perutnya bikin minder bro. Aduh. Wah healthy people harus lihat. Harus lihat. Harus lihat. Harus lihat. Kalau pengen punya perut seperti Orin. Wah.
Asal jangan buka-buka di sini ya. Makanya cek lihat kita aja. Asal jangan perut kayak Paul ya. Iya, bahaya kalau kayak gini. Kembung. Bisa lah, kok Paul. Semangat ya. Semangat, harus semangat. Semangat. tuh. Oke bro Paul. Jadi minder. Iya, jadi minder Jadi makanya kan. minder bro. Ya. Iya sih, makanya jadi kita temanya makin lama makin menarik ya bro ya. Iya. Mm-mm. Jadi kalau bisa dilihat dari yang kemarin-kemarin sampai sekarang kayaknya berkesinambungan temanya bro ya. Nyambung. Nah, jadi Selalu ada yang baru ya. jadi nanti di next episode kita juga masih bakal bahas tentang dunia fitness, dunia gym juga. Tapi narasumbernya pasti beda. Beda lagi. Iya. Pasti beda lagi. Jadi kalau kalian pengen dapetin manfaat, pengen dapetin knowledge-nya, pantengin aja channel kita. Pastinya di Journal Voice. Journal Voice. Thank you ya Orin. Oke. Thank Thank you nih Mas. udah Orin, thank you banget bersedia Orin. kesini Nanti waktu. jangan bosen-bosen loh kalau misalnya nanti suatu waktu Waduh. dipanggil lagi. Kalau pertanyaannya banyak, datang lagi. Iya iya. Nah, iya. ini yang Nanti. bisa membantu hal positif ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih banget Orin udah mau mampir ke sini. Oke, paling dari kami berdua segitu dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Ciao. Ciao.